kita masuk ke Manchester City ya. Ini kalah lagi 2-1 atas Brighton. Banyak yang nanya di kolom komentar, "Bang, kok lo nggak bahas sih Bang ya episode 1 kemarin kan itu aja durasinya udah 52 menit. Kalau gue bahas City, kalian mau dengerin gue sejam setengah kan nggak mungkin teman-teman. Jadi sabar, semua itu pasti dibahas the following days. Kita bagi-bagi, makanya ada Madrid, makanya ada Barca, makanya ada Juve gitu kan, ada City nih sekarang. Nah buat gue ada beberapa hal. Ini balik lagi ya, takeaways dari kekalahan Manchester City ya. Sebelum kita masuk ke 2 poin itu, gue pengen meng-highlight dulu ya. Ini gue udah berkali-kali gue sampaikan, ini akhir dari cycle Manchester City di tahun lalu, dan ini sekarang mencoba rebuilding ya. Makanya dia mendatangkan banyak sekali pemain baru dengan kalian lihat rata-rata usia di bawah 24 tahun ya. Ini persis sama seperti ketika pertama kali Pep Guardiola rebuilding setahun setelah dia menerima tim dari Manuel Pellegrini, finish di urutan 2 apa 3 gitu kalau nggak salah, yang back sayapnya Bakarisanya sama Gael Clichy di musim pertama. Langsung dia beli di entire backline, dia beli Kyle Walker, John Stones, Benjamin Mendy gitu. Di Januari dia beli Aymeric Laporte gitu. Di entire backline diganti sama dia gitu. Kiper beli 2 kali gitu kan. Jadi ini tuh balik ke fase itu. Bedanya turbulensinya kencang. Kenapa? Karena spine dari timnya atau tulang rusuk dari timnya itu nggak komplit. Rodri itu udah setahun nggak main kalau kalian aware. Jadi dia nggak mungkin balik ke permainan terbaiknya 1-2 minggu. Impossible teman-teman gitu. Jadi technically sisa spine yang ada di tim ini cuma Erling Haaland. Kenapa? Iya, De Bruyne udah cabut, Gundogan udah mau cabut nih gitu ya. Phil Foden udah semusim kehilangan permainan terbaiknya. Semua sayap udah hilang. Kalian bayangin aja, kalau kalian bayangin nih kualitas sayap yang ada sekarang versus tim terbaiknya Pep ya. Leroy Sané, Riyad Mahrez, Raheem Sterling di masa jayanya gitu ya. Versus nih Jeremy Doku, Oscar Bob ya, sama Savinho. Kalian pikir kualitinya sama? Ya beda banget lah gitu. Jauh 2-3 level di bawah itu. Makanya ini gue pengen highlight dulu ya soal itu. Ini lagi ada di masa rebuilding lagi nih. Apakah Pep nanti sanggup melewati ini atau enggak? Kita nggak tahu karena this is a no man's land buat dia. Ini new territory buat dia karena dia nggak pernah stay di satu klub lebih dari 7 tahun, lebih dari 4 tahun, 3 tahun bahkan nggak pernah. Ini tuh pertama kali dia mencapai tahun ke-8 dan dia habis cerai. Dia tuh mesti memotivasi lagi dirinya dan kalian lihat kan, he's look like a beating man. Dia kelihatan kayak orang yang kalah kemarin dan secara motivasi gue nggak yakin he's in the right place gitu. Jadi kita lihat apakah dia akan